guys, selamat datang di channel YouTube Tuan Sir, channel yang membahas seputar dunia Pokemon ataupun sesuatu yang berkaitan dengan Pokemon. Dan sekarang, Tuan Sir akan membahas 10 pertarungan terbaik Satoshi atau Ash Ketchum dari perjalanannya di Pokemon Journey. Satoshi atau Ash telah mengalami banyak pertempuran di berbagai seriesnya, tetapi Pokemon Journey memberikan pertarungan yang cukup pantas sebelum puncak dari segalanya berakhir. Pertarungan-pertarungan yang ia alami tidak hanya ada di World Coronation Series. Ash membangun citra sebagai seorang trainer yang menyukai pertarungan terbaik, sebuah fakta yang mendukung kegigihannya. Dan memang pada kenyataannya, pertarungan adalah bagian pokok dari franchise Pokemon. Dalam World Coronation Series, Ash diperluas lawannya secara eksponensial, dengan segi pertarungan yang pastinya terlihat bersinar dan aksi yang berkualitas. Tetapi untuk saat ini kita lihat pertarungan luar biasa Ash yang membuat ia menonjolkan pertumbuhan karakternya. Seperti biasa, bisa tekan tombol subscribe di bawah, nyalain loncengnya dan like juga, serta share ke sesama teman atau saudara, keluarga atau sebagainya. Tambahkan pendapatmu juga di kolom komentar. Kalau sudah, kita mulai. Kita hitung mundur. Pertarungan Ash melawan Pisquis dari Vermilion City adalah pertarungan pertamanya di World Coronation Series. Meskipun Lieutenant Surge yang ikonik tidak ada di sana untuk bertempur, Pisquis menggantikannya dan memberikan penghormatan yang sangat baik untuk salah satu pertarungan gym paling ikonik untuk Ash. Pertarungan mereka menampilkan aksi yang fantastis, memberikan space yang layak untuk Pokemon yang kurang bersinar, dan ini juga memberikan awalan yang baik untuk World Coronation Series. Yang sedikit menyedihkan adalah tidak adanya Lieutenant Surge itu sendiri. Ia hanya ditampilkan dalam cameo kilas balik. Pertarungan Ultra Clash ketiga Ash terjadi melawan Marnie dari Spikemuth City, dan ini adalah pertarungan terpendek dan paling sederhana dari tahap seri ini. Berbeda dengan pertarungan Ultra Clash lainnya, pertandingan ini hanyalah 1 lawan 1 yang diatur dan diselesaikan hanya dalam 1 episode. Pertarungan berjuang dengan kurangnya waktu layar yang tepat untuk Marnie dan Pierce, tapi penyelesaiannya dilakukan dengan memuaskan. Ini memberi Ash Gengar sorotan yang dibutuhkan, memamerkan Gigantamax barunya, dan mempertahankan kecepatan yang cepat dan menarik. Ash menerima saingan berulang dalam perjalanan, dalam bentuk setahun onsite gym leader Bia. Meskipun Bia kehilangan fokus saat seri berlanjut, namun pertarungan kedua mereka memberikan contoh yang baik dan persaingan yang berpotensi ini. Pertarungan mereka berjalan baik, menunjukkan apa yang telah dipelajari Ash dari kekalahan awal yang ia alami, dan menampilkan trik baru. Ini juga cukup unik, yang dimana membantu ketegangan untuk pertandingan ulang berikutnya, tanpa mengurangi kemampuan Ash. Untuk mencapai kelas selanjutnya, Ash mengunjungi kota Shelor dan bersatu kembali dengan teman dan saingannya Corina. Meskipun Corina bukan karakter utama, namun ia menjalin persahabatan lebih kuat dengan Ash daripada kebanyakan gym leader lainnya yang ada di sana untuk membantunya menguasai Mega Evolution di Pokemon X and Y. Pertarungan pertamanya tidak dimulai dengan baik, di mana kinerja Gengar sangat kurang. Untungnya Dragonite berhasil membawa Ash ke kemenangan yang layak. Dan di situ juga Riolu Ash mengambil inspirasi di sela-sela pertarungan dengan memperlihatkan Mega Lucario Corina. Tepat sebelum turnamen Master Age, Ash membawa Pokemon yang ia gunakan untuk mengadakan sesi pelatihan khusus dengan Pokemon cadangannya yang di laboratorium Profesor Oak. Sementara di sana, Ash juga bertemu rival lamanya dari Sinnoh, Paul, dan melakukan pertarungan latihan dengannya sebagai ujian terakhirnya. Pertarungan ini sangat bagus, menunjukkan seberapa jauh kemajuan Ash dan Paul sejak Diamond and Pearl. Ash menang dalam prosesnya, membuktikan bahwa ia siap untuk Master Age. Paul juga bertahan melawan seorang juara, membuktikan dirinya sebagai mitra latihan terbaik, cukup kuat untuk menantang Ash, cukup terampil untuk memahami lawan Ash, dan cukup rendah hati untuk menerima kekalahan. Ash melakukan debut Ultra Clash dengan melakukan pertandingan ulang dengan Falkner, pemimpin gym Shiny Shore dari Diamond and Pearl. Falkner sangat kuat, saking kuatnya ia pun bosan dan hampir menutup gymnya. Dan pertarungan ini menunjukkan seberapa berbahayanya Pak Minato ini. Ia dengan mudah menjadi lawan paling taktis dari lawan Ultra Clash Ash, dan ia membuat Ash tetap waspada sepanjang pertandingan sampai Zimo Pikachu membebani penggerak motor Electrifier. Sejarah mereka yang relatif singkat membuat pertempuran tetap sederhana pada intinya, tetapi itu tetap dilakukan dengan cukup efektif sehingga masih menjadi salah satu puncak perjalanan. Untuk mencapai Master Age, Ash harus mengalahkan Hammerlocke Gym Leader Raihan di pertarungan promosi di musim ini.
Pertarungan mereka agak lebih lambat daripada banyak pertempuran seri penobatan dunia es, tetapi itu mengimbanginya dengan strategi dan dampak karakternya. Raihan telah menghabiskan sebagian besar seri dengan skeptis terhadap hubungan es dan Leon, tetapi es membuktikan tekadnya sekuat mungkin. Selain itu, taktik berbasis cuaca yang ganas dari Raihan menunjukkan dengan tepat mengapa ia berada di Master Egg. Ash versus Cynthia adalah peristiwa yang telah dibuat selama lebih dari 1 dekade sebagai salah satu karakter terkuat dan terpopuler dari franchise Pokemon. Champion kesayangan Sinnoh memiliki harapan yang sangat tinggi untuk dipenuhi, sementara pertempuran memiliki peluang yang terlewatkan seperti pengecualian Pokemon cadangan Ash. Faktor kegembiraan Ash menghadapi Cynthia lebih dari cukup untuk memaafkan kekurangannya. Cynthia benar-benar bersinar sebagai seorang ahli keahliannya dan memberi Ash salah satu tantangan utamanya dalam pertarungan 6 versus 6. Setelah menyaksikan Lily bersatu kembali dengan ayahnya, Ash kembali ke Alola dan ikut serta dalam Battle Royale 4 arah. Kiawe, Gladian, dan Profesor Kukui masing-masing berpartisipasi dalam acara khusus yang diadakan untuk merayakan kembalinya juara pertama di Alola Region. Pertarungan ini istimewa bukan karena intensitas atau taruhannya, tetapi karena kepuasan belaka dari gelar juara Ash yang diberikan kemuliaan yang layak. Ash dan pemeran lainnya sepenuhnya merangkul statusnya sebagai pelatih utama Alola, dan melihat seluruh penonton bersorak untuk juara mereka yang perkasa adalah salah satu momen terindah di anime. Aku pikir ini yang kamu tunggu. Pertarungan terakhir Ash versus Leon bukan hanya klimaks dari Journey, tetapi anime secara keseluruhan. Serial ini menetapkan Leon sebagai lawan paling kuat di dunia. Meskipun pertempuran ini memiliki lebih dari sekedar skala yang mengerikan, pertarungan adalah tontonan visual yang luar biasa dan memiliki beberapa pengembangan karakter yang layak untuk Leon. Tetapi tidak diragukan lagi, akhir ceritalah yang benar-benar menjadikan pertempuran pamungkas perjalanan. Penglihatan mimpi Pikachu yang didorong oleh semua Pokemon Ash memberinya hubungan khusus yang dibutuhkan untuk terasa seperti puncak dari pengalaman Ash yang tak terhitung jumlahnya. Dan episode ini membuatku menangis. Bagaimana aku mengenal Pokemon dari awal hingga berakhir di titik terbaik ini. Dan itulah pertarungan terbaik Ash Ketchum dari perjalanan di Pokemon Journey. Kita tahu Ash tidak akan menjadi MC untuk generasi berikutnya. Antara senang dan sedih membuatku sedikit galau. Ingat betul kesan dimana aku bersama teman-teman yang bermimpi seperti Ash dan teman-temannya, dimana kami yang membuat banyak cerita petualangan dan kreativitas hanya karena merasa ingin menjadi Ash dan pelatih lainnya. Semoga video ini menghibur. Maaf jika ada banyak kekurangan ataupun ucapan dalam penyampaian yang kurang pas. Dipersilahkan berpendapat. Tuan Sir pamit, see you next video and thanks for watching.